Indonesia Menyapa Sore masih bersama saya Hana Pratiwi. Selanjutnya kami akan hadirkan dialog Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan LPP RRI yang akan mengangkat tema Hari Kesaktian Pancasila, refleksi tentang toleransi dalam masyarakat multikultural. Dan saat ini juga kami sudah tersambung bersama narasumber pemenang Lomba Dai Polri 2021. Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Fauzi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz Atmal, dengan Hana di Pro 3 RRI. Ya baik Mbak Hana, apa kabar? Insya Allah sehat selalu. Baik Pak, Bapak juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik Pak, ini refleksi soal toleransi dalam masyarakat multikultural. Maksudnya seperti apa ya Pak ya? Baik, terkait dengan kesaktian Pancasila adalah merupakan bagian daripada kita berefleksi tentang toleransi dalam masyarakat multikultural. Refleksi adalah makna suatu gambaran, adalah sekaligus sebagai pelajaran, di mana peristiwa yang pernah terjadi, yang tentu itu adalah dampak besar daripada adanya toleransi yang multikultural, sehingga bersama-sama menjaga keamanan dan tentu mensupport, sehingga terus menjaga Pancasila ini daripada hal-hal yang dapat merusak tatanan daripada Pancasila itu sendiri. Sehingga refleksi dalam peristiwa kesaktian Pancasila adalah bagaimana kita untuk menjadikan kita sebagai masyarakat yang terus menghormati toleransi, saling hormat menghormati, saling menghargai di antara berbagai macam kebinekaan. Baik Pak Ustadz, kalau untuk peran Pancasila dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan, ini di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, seperti apa itu Pak? Baik, kalau peran Pancasila, tentu kita melihat di mana ada 5 asas yang terdiri dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita sebagai makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kita sadar bahwa kita dihadirkan dengan beragam-ragam perbedaan. Dan perbedaan kita ciptaan manusia ini bukan maunya manusia, tapi maunya Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna halaknakum min zakari wa unza, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, telah aku ciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa kita diciptakan Allah ini? Adalah lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lain. Berarti secara mujmal, secara global, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tentu harus hadir di antara saling menghormati dari berbagai macam perbedaan. Saya kira itu, Mbak Hana. Baik Pak, lalu bagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat dijadikan panduan untuk mengatasi konflik sosial di masyarakat multikultural? Bagaimana nilai untuk kita ambil dapat menjadi terkait dengan adanya perpecahan dan lain sebagainya. Tentu bagaimana kita terus bersama-sama menjadi garda terdepan di dalam memaknai cengkraman yang dicengkram oleh burung Garuda ini adalah kalimat yang besar, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, namun tetap kita satu. Sehingga menjadikan pribadi-pribadi ini yang qalbun salim, hati yang selamat. Tentu menjauhkan daripada merasa jauh lebih baik daripada orang, merasa jauh lebih benar daripada orang lain. Dan tentu kita hadir ini harus saling hormat menghormati. Sebagaimana di dalam kita, kalau umat Islam itu diajarkan oleh Nabi, Rasulullah SAW itu sifatnya moderat. Moderat itu dalam arti kata menghormati, menghargai, dan tentu hadir di antara berbagai macam perbedaan. Rasulullah hadir juga di antara Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Kita juga saat ini hadir di antara berbagai macam perbedaan-perbedaan. Tentu ada perbedaan suku budaya, bahkan perbedaan agama. Sehingga dengan kita tetap menjaga toleransi ini, maka insya Allah akan kita terhindar daripada perpecahan dari manapun datangnya. Sebagaimana Pancasila ini yang sebagai ideologi negara kita.
Dan tentu Pancasila dikatakan sakti itu karena dia berhasil sebagai kita menjaga di dalam negara kita ini daripada rong-rongan. Bahkan kudeta-kudeta yang terjadi di masa itu. Dan kemudian berhasil ya. Kita sebagai kesaktian Pancasila dalam peristiwa-peristiwa yang kita lihat. Nah tentulah bisa menjadikan refleksi bagi kita untuk mari bersama-sama kita menjadikan insan yang terus bersama-sama menjaga toleransi di dalam bingkai kebinekaan. Saya kira itu. Baik, lalu bagaimana untuk peran pendidikan ini Pak dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan Pancasila sejak dini? Dalam bidang pendidikan untuk menanamkan toleransi ya. Tentu di dalam bidang-bidang pendidikan kita menanamkan Pancasila ini, tentu kita harus menyampaikan kepada anak-anak saat ini, generasi-generasi milenial. Tentu baik pondok pesantren, santri-santri maupun mahasiswa, dimanapun sekolah, dimanapun lininya, dan tentu tidak bisa kita mengabaikan terkait dengan pembelajaran-pembelajaran terkait dengan Pancasila. Karena tentu di dalam poin-poin ini terdapat hal-hal yang luar biasa. Kita harus bagaimana menguatkan dan tentu kita harus mencari di mana pembelajaran-pembelajaran sejarah yang terkait dengan hal ini. Agar generasi muda kita saat ini tidak tertinggal dengan pembelajaran sejarah-sejarah yang sudah ada, yang tentu menguatkan kita sampai saat ini, hidup di dalam keamanan, kedamaian, dan tentu di dalam makna ukhuwah. Ukhuwah itu sendiri dapat dijelaskan menjadi ukhuwah Islamiyah. Contoh kita sesama umat Islam. Kemudian ukhuwah basariyah adalah ukhuwah di antara berbagai macam perbedaan. Ya, baik perbedaan insanianya, baik suku, budaya, bangsa, bahkan berbeda agamanya. Kemudian ada juga ukhuwah wataniyah, adalah perbedaan bangsa, ya, negaranya. Dan itulah kita saat ini dalam pendidikan perlu diberitahu, diajarkan, dan tentu dengan sejarah-sejarah yang ada ini menjadikan kita sebagai insan yang terus tahu di mana dengan perjuangan sejarah. Agar generasi muda kita tidak lupa ya dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Dan sekaligus dengan Pancasila kita menjaganya, dan tentu kita juga menjaga daripada hal-hal paham-paham yang merusak daripada Pancasila. Adanya hal-hal yang merusak kedaulatan negara, adanya hal-hal yang ingin menyuarakan hal-hal yang menentang negara. Sementara kita di dalam negara ini adalah negara yang terus menjaga persatuan dan kesatuan. Saya kira itu. Kalau untuk praktik toleransi yang telah diterapkan dalam masyarakat multikultural ini di Indonesia, itu sudah mencerminkan semangat Pancasila belum, Pak? Baik. Praktek yang sudah dilaksanakan terkait dengan toleransi di dalam multikultural di Indonesia. Alhamdulillah itu sudah terpraktekkan ya, terlaksana. Karena di mana saat ini kita melihat kehadiran kita di tengah-tengah berbagai macam perbedaan ini untuk saling menghormati dan saling menghargai. Nah, sehingga hadirnya kita ini berbagai macam kalangan, bahkan perbedaan agama kita hadir. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita saling menghormati, menghargai. Nah, sehingga bersama-sama kita untuk menjaga Pancasila dan tentu di dalam kedaulatan-kedaulatan yang ada di dalam negara ini. Terkait dengan asas 5 asas yang ada dalamnya, asas ketuhanan yang Maha Esa, ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika ada hal-hal yang mencoba untuk mengganggu adanya hal-hal ini, maka tentu saya mengajak kepada generasi-generasi muda untuk mari kita bersama-sama menjadi garda terdepan ya sebagai pencegahan kita untuk mencegah jangan sampai terjadinya hal-hal yang dapat merusak kedaulatan negara. Maka kami juga dari tim pencegahan ini Densus 88 dan Dai Polri, kita penguatan terkait dengan wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan kami masuk di mana-mana segala lini, bahkan kami menyampaikan pesan-pesan dakwah di tengah-tengah masyarakat, dan kami hadir bukan cuma di kalangan kami umat Islam saja, tapi di antara umat-umat yang lain. Betapa indahnya terjadinya toleransi, dan tentu bersama kita menjaga hadir di dalam kebinekaan.
Baik Pak Ustadz, ini sudah ada pendengar dari Toli-Toli Sulawesi Tengah yang bergabung. Ada Ibu Haryanti. Ibu Haryanti, selamat sore. Iya, halo selamat sore Mbak Hana. Sehat terus semangat untuk Mbak Hana dan salam Pancasila ya. Baik Ibu Haryanti, terima kasih nih Bu, salam Iya, Pancasila. mohon izin ke Bapak ya. Izin ya. Halo. Iya, halo Ibu Haryanti, silakan Bu. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu Akmal ya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, saya mengucapkan selamat untuk Bapak ya. Semoga penghargaan bisa tetap ini ya ini dengan baik, dijalankan dengan baik, bisa direalisasikan ya ke masyarakat. Selamat sekali lagi. Begini Bapak, saya tuh punya temen dekat, sudah mulai dekat sih. Dia dari beda non Muslim, ya. Itu sempat dekat sama saya. Awal-awal sih kita berteman baik ya, terus lama kelamaan itu saya udah mulai nggak nyaman sama sikapnya karena kita berteman itu dia suka menggunjing orang, suka membicarakan orang lain terhadap saya. Nah yang dibicarakan itu yang saya kenal juga, teman-teman juga. Saya nggak enak, lama-lama saya udah kasih peringatan begini-begini segala macam. Saya nggak suka, di agama saya juga nggak boleh hal-hal yang kayak begitu. Tapi kayaknya orangnya tuh nggak ngerti ya Pak Ustadz. Sekarang saya menjauh sama dia ya, saya memutuskan hubungan dengan dia. Mohon izin, mohon penjelasannya Pak Ustadz, saya harus sikapnya kayak gimana? Apa benar sikap saya kayak gitu? Menjauh, memutuskan silaturahmi. Sementara saya udah benar-benar nggak nyaman dengan sikap dia begitu. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz Atmal langsung dijawab. Baik. Terkait dengan ibu kita tadi yang bertanya, Ibu Haryanti di Toli-Toli. Teman yang pertama dekat, akhirnya setelah kepribadiannya lama-lama ibu kita tadi pertemanannya sudah mulai agak renggang karena sudah mulai menjelek-jelekan dan lain, ada perilaku yang sudah tidak baik. Saya kira ibu menjauh bukan berarti menginginkan permusuhan, tapi saya kira ibu menjauh untuk menjauhkan daripada kemudaratan, daripada mendekati nanti menjadi hal yang buruk juga. Karena sesuatu yang buruk itu ketika kita mendekati, maka jangan sampai akan berimbas kepada kita. Sehingga langkah yang ibu ambil itu sudah betul, sehingga bukan memutuskan, tapi semoga dengan menjauhnya ibu menjadikan iktibar bagi dia, menjadikan dia insaf bahwa dia tahu bahwa ternyata perilaku apa yang dia lakukan itu adalah tidak baik. Bukan cuma ibu yang melarang untuk menjelekkan orang lain kepada dia, ibu sudah menasehati, namun dia tidak mau mendengarkan. Tapi Allah juga menjelaskan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah segolongan kalian memperolok, nah ini ya, menjelekkan, suka menjelekkan orang satu, kelompok satu dan yang lain, karena bisa jadi orang yang mereka hina itu jauh lebih mulia ketimbang mereka yang menghina mereka. Dan saya kira apa yang ibu lakukan sudah benar, dan semoga temannya itu dibukakan hatinya, tidak menjadi hati yang keras, dan insya Allah ya bisa insaf, sadarlah dengan perilaku apa yang dia lakukan. Saya kira itu. Baik Pak Ustadz Atmal, ini terima kasih penjelasannya Pak. Lalu untuk tantangan dalam menerapkan prinsip toleransi di masyarakat Indonesia yang beragam ini ada apa saja Pak? Baik, terkait dengan tantangan-tantangan tentu ada. Namun dengan adanya tantangan ini kita juga harus semangat di dalam menyuarakan terkait dengan pentingnya di dalam kita hidup bertoleransi. Dan tentu dari pihak Densus 88 bersama pencegahan tentunya kita semuanya mengajak kepada seluruh kita, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, karena menjadi garda terdepan ini bukanlah menjadi serta-merta kita hanya menginginkan daripada kemenangan orang per orang, tapi kemenangan negara kita. Dan memang tantangannya banyak. Ada saja yang mencoba mungkin merongrong dan bahkan mengganggu daripada kedaulatan negara, adanya hal-hal yang dapat memecah belah, yang bahkan juga tidak jarang ada yang menginginkan negara di atas negara. Tidak boleh ada negara
di dalam negara itu tidak boleh. Dan kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah. Dan ini jelas dalam firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada penguasa, pemerintah dalam hal ini. Nah, ini jelas. Nah, ketika ada yang gaung-gaung yang mengatakan khilafah, yang ingin menentang negara, maka berarti dia sudah menyatakan kekeliruan terkait dengan hal-hal yang dapat menentang dengan negara. Nah, disinilah banyak ya, hal-hal yang mungkin kita bisa melihat di mana Densus 88 pencegahan di dalam mengamankan ini daripada adanya hal-hal yang mencoba merusak daripada tatanan negara. Nah, sehingga bukan menjadi tugas daripada Satuan Densus 88 saja pencegahan, tapi kita semua, mari kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari kita peduli di dalam kita menjaga negara kita tetap bersama di dalam bingkai kebinekaan. Dan kalaulah Allah itu berkehendak, Allah bisa jadikan kita satu golongan saja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu berkehendak, Allah bisa jadikan kita satu golongan saja. Tapi Allah tidak demikian. Allah hadirkan kita beragam-ragam. Masya Allah. Allah saja cinta keberagaman. Allah saja cinta kedamaian. Menjadi perintah Allah. Bahkan kita juga menyampaikan pesan-pesan ini juga diatur dalam menyampaikan. Contoh saya sebagai pemenang dai se-Indonesia. Di dalam kami menyampaikan dakwah. Kami menyampaikan dakwah ini bahkan setiap hari itu ratusan orang setiap hari. Ini bahkan nanti malam, besok lagi, setiap hari. Mungkin ratusan orang setiap hari. Di dalam menyampaikan ini juga kita diajarkan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Udu'u, mengajak orang itu dengan cara bil hikmah. Bil hikmah ini yang lembut, yang santun, yang sejuk, yang adem, yang damai. Nah ini diajarkan perintah Allah. Bukan dengan seruan-seruan yang penuh dengan caci makian, menghujat, bahkan dengan mengajak orang untuk terpecah belah. Tidak, betapa kami diajarkan dengan penuh keteduhan dan kelembutan. Sehingga kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai ada hal-hal yang mencoba untuk merusak daripada kedaulatan negara kita ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak. Tapi kalau untuk cara memperkuat semangat Pancasila ini untuk melawan intoleransi dan radikalisme yang mungkin muncul di tengah masyarakat, bagaimana, Pak? Ya, tentu dengan cara bagaimana kita menyadari bahwa kita hidup di negara ini. Hubul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Menumbuhkan wawasan kebangsaan yang tinggi bahwa kita lahir di negara ini. Kita dibesarkan di negara ini, kita berkehidupan, bahkan kita mati dan dimakamkan juga di negara ini. Tidaklah mungkin kita akan mengkhianati di mana negara kita dibesarkan. Belajar boleh, silakan belajar ke negara lain. Tapi ingat, jangan bawa budayanya. Tetap kita bawa budaya Indonesia kita. Di mana kita hadir keberagaman. Indahnya. Saya mengambil satu yang iktibar. Tetangga saya beragama Kristen. Samping rumah kanan saya, depan muka belakang berbeda agama. Ketika terjadi hal-hal yang mungkin terjadi, misalkan kebakaran. Yang menolong pertama kali bukan orang-orang yang jauh tentunya. Tapi adalah orang-orang yang dekat. Sehingga ini kita menjadikan penguatan diri kita, seorang-orang keluarga kita yang terdekat, bahwa mari kita mencegah jangan sampai adanya hal-hal yang dapat merusak ini. Menjadi benteng istilahnya. Penguatan-penguatan wawasan kebangsaan. Dan tentu memberikan filter sebagai penyaring. Ketika ada hal-hal yang masuk yang dapat merusak toleransi ini, yang mungkin digiring ya dengan hal-hal yang berbau intoleran. Dan saya kira pertama kalau menggiring intoleran itu pertama merasa jauh lebih baik. Dan kemudian tetangga mungkin berbeda dengan kalangan dia menganggap sudah beda dengan dia. Nah padahal Rasulullah sendiri kalau kita di dalam umat Islam itu mengajarkan penuh dengan keteduhan, kebaikan. Mari hadir dengan menghormati perbedaan, wasatiyah yang netral, tidak condong ke sana dan ke kiri, tidak. Kita hidup dengan penuh keberagaman dan penuh hati yang damai. Kuatkan dari segi-segi wawasan kebangsaan. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Kalau untuk peran pemerintah dan lembaga masyarakat ini dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi toleransi di tengah masyarakat, seperti apa, Pak? Baik, peran-peran pemerintah dan masyarakat saat ini adanya kampung-kampung moderasi beragama. Nah, itu ada. Nah, bahkan sampai saat ini di wilayah kami ada beberapa pemetaan, ya, pemerataan. Pemerintah juga berkaitan dengan Satuan Polri, ya, dari jajaran Densus 88 pencegahan. Nah, itu melakukan pemetaan-pemetaan kita di mana wilayah-wilayah yang tentu kita bisa melihat di mana siklusnya,
di mana adanya hal-hal yang mungkin yang kita bisa mantau situasi keamanan di sini. Ada sehingga juga ada moderasi-moderasi kampung moderasi beragama. Di situ dikuatkan, dikokohkan bahwa masyarakat di situ tidak ada yang terkotak-kotak. Kita saling menghormati, hadir kita. Ketika ada yang melakukan ibadahnya, ini sebentar lagi mungkin tahun baru mungkin ada teman-teman kita yang Nasrani akan melaksanakan kegiatan Natal. Nah, kita menghormati di mana mereka untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya, dan kemudian di sisi lain juga kita hadir untuk bersama-sama kita menghormati kegiatan mereka. Ya, setidaknya kita tidak membuat masalah terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan itu. Dan saya kira dari pemerintah dan masyarakat support dengan itu semuanya. Dan tentu kita terus menyuarakan ini agar terus membekas dalam diri masyarakat dan tentu generasi-generasi milenial, anak-anak generasi-generasi muda. Nah, disinilah jangan terputus, ibaratnya yang terus bersambung sampai selamanya. Saya kira itu. Baik Pak, kalau untuk peran media sosial sendiri ini yang tidak jauh dari milenial dan Gen Z, seberapa besar itu Pak pengaruhnya tingkat toleransi di masyarakat multikultural Indonesia? Ya, saya kira kalau peran medsos ini ya sungguh luar biasa ini. Jadi alhamdulillah kalau kita melihat di mana tayangan-tayangan media-media ini, itu lebih besar ya kita untuk mengcounter daripada hal-hal yang dapat memecah belah. Kita menyuarakan banyak ya media-media yang masuk di segala lini, dan tentu ada hal-hal juga yang kadang ya orang-orang yang kadang kalau tidak mempelajari secara jelas, dia mudah juga dengan adanya penyebaran berita-berita hoax. Yang tentu ya, kita bisa melihat dampaknya. Saya ibaratkan itu kalau salah menekan tombol daripada medsos itu one click killer. Satu tekanan itu bisa membunuh. Ya. Itu one click killer. Jadi ketika dia tidak memaknai satu tekanan, dan kemudian dia menyebarkan pesan itu kepada orang, yang menerima adalah orang yang awam, maka bagaimana jadinya orang-orang itu? Nah disinilah tentu adanya peran-peran pemerintah juga, di mana untuk men-take down terkait dengan hal-hal medsos-medsos yang penyebaran ini, yang bisa mematahkan semangat daripada generasi muda. Yang tentu mereka melihat hanya sekedar dari framing saja. Framing, begini ini, tahu-tahunya di dalam menggerogoti daripada kedaulatan Pancasila itu sendiri. Ya memang kalau memang kita menyuarakan merah putih Pancasila, ya kita harus betul-betul memang Pancasila, dan memang harus betul-betul menjaga. Ya, di luar kita merah putih, di dalam juga kita merah putih. Dan saya kira ini adalah menjadikan satu harapan yang besar dari media sosial yang terus kita saat ini kita lihat ya hampir semakin besar itu ya anak-anak, pergaulan anak muda itu yang ketika melihat satu media-media, saya kira harus disortir dulu, dilihat dulu mana pentingnya berita. Jangan sembarang men-share ke sana. Namun terkait dengan pemberitaan yang baik, saya kira media itu semakin luas. Semakin tahu bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya kira itu Mbak. Ya. Tadi dikatakan one click killer ya Pak ya? Ya. Jadi harus seperti apa ini Pak filternya untuk dari yang pengguna sosmednya sendiri dan juga yang menciptakan kontennya? Baik. Terkait dengan tidak sembarangnya untuk ngirim, men-share, karena di baratnya satu tekanan itu bisa membunuh orang dengan pesan-pesan berantai yang berita hoax yang tidak benar adanya. Tentu dia harus pertama memiliki pengetahuan dulu. Dan mungkin filternya dari rumah. Orang tua mengajarkan anak-anaknya. Ya, memberikan benteng filter kepada anak-anak ini. Kemudian tingkat sekolah ya para guru-guru kita. Mari kita melihat anak-anak kita memberikan edukasi-edukasi. Bahwa terkait ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini. Dan tentu dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang jelas. Agar mereka tidak mengambang di dalam pemikiran-pemikiran mereka. Dan saya kira ketika anak-anak kita melatih dengan hal-hal yang betul-betul, maka tentu dia akan bisa menguasai terkait dengan mana berita yang tidak pantas, mana berita yang pantas. Karena kita bisa melihat, kalau seandainya ada berita yang salah, yang kemudian di-share kemana-mana, itu banyak orang-orang yang bisa tercederai dengan adanya berita-berita yang tidak benar. Nah inilah tentu pentingnya di mana kita saat ini di dalam membuat konten dan terkait dengan hal-hal yang seruan-seruan, ya tentu harus tahu bagaimana kita melihat dimensi negara kita saat ini. Kita tentu mencintai negara ini, di mana kita menjadi bagian daripada negara. Saya kira itu. Baik Pak, lalu bagaimana ini cara generasi muda berkontribusi untuk memperkuat toleransi dan juga semangat kebinekaan melalui nilai-nilai Pancasila tadi? Baik, kontribusinya adalah bagaimana dengan menyampaikan aspirasi-aspirasi kebangsaan. Aspirasi-aspirasi yang ketika ada hal-hal yang mungkin perlu mereka sampaikan secara baik, disampaikan secara baik. Bukan menyampaikan dengan secara front.
secara penentangan dengan ada hal-hal yang bisa mencederai, merusak ya, fasilitas-fasilitas. Tentu ada mekanisme-mekanisme terkait dengan hal-hal yang perlu mereka sampaikan. Dan kontribusinya saya kira kalau generasi muda kita banyak saat ini. Ada generasi-generasi Gen Z saat ini yang mereka juga menyuarakan ya, memproklamasikan terkait dengan bersama-sama mencegah ya adanya hal-hal yang dapat memecah belah persatuan. Nah, contoh kami beberapa kampus, ya kami bersama-sama hadir dengan generasi-generasi muda mahasiswa yang ribuan mahasiswa yang tentu bersama-sama kita memproklamasikan ya terkait dengan bersama-sama menjaga negara kita ini. Tentu daripada hal-hal apapun, adanya paham-paham yang merusak pemahaman kita ya, adanya hal-hal yang dapat memecah belah persatuan ya. Kita lihat bagaimana kejadian-kejadian di negara-negara lain. Ya kalau adanya hal-hal yang terpecah belah bagaimana hancurnya negara, yang kemudian tidak adanya kedamaian, tidak adanya rasa nyaman. Nah, kita lihat Indonesia ini, Masya Allah. Ya, begitu kita hadir, kita masih bisa merasakan istirahat, masih bisa belajarnya kita. Dan tentu dari generasi-generasi muda ini, yang saat ini terus kita kuatkan. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Karena mereka nanti, hari ini mereka pemuda biasa, subhanul yaum, rijalul ghad. Hari ini mereka hanya pemuda biasa. Tapi tidak ada yang tahu mereka besok-besok akan menjadi pemimpin bangsa. Saya kira itu, Mbak. Sarannya Pak, agar toleransi dalam masyarakat multikultural ini tetap terjaga, seperti apa Pak? Baik, saran kami agar toleransi di masyarakat yang multikultural tetap terjaga, mari kita bersama-sama untuk menjadi garda terdepan di dalam kita menjaga keamanan negeri kita bersama, ciptakan perasaan aman dan damai, hilangkan perasaan keegoisan, merasa jauh lebih baik daripada orang, merasa jauh lebih benar daripada orang lain. Marilah kita hadir untuk hidup rukun dan damai. Karena perbedaan-perbedaan ini bukanlah kita yang membuatnya, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah berkehendak, Allah bisa jadikan kita satu golongan saja. Tapi Allah hadirkan kita beragam-ragam. Hadir kita. Kalau Allah itu mau, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu berkehendak, Allah hadirkan kita satu golongan umat saja. Tapi Allah hadirkan kita beragam-ragam. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Saya kira itu, Pak. Baik Pak, kalau untuk harapan sendiri Pak ini di Hari Kesaktian Pancasila supaya generasi muda terus memaknainya, seperti apa Pak? Baik, harapan saya, mari kita cintai negara kita, di mana kita dilahirkan di negara ini. Jangan biarkan adanya hal-hal yang dapat merongrong negara kita ini. Kesaktian Pancasila adalah dua kalimat yang luar biasa. Mengapa dikatakan dia sakti? Karena berhasil, ya, saktinya dia di dalam mempertahankan kekuatan Pancasila ini dari rongrongan, ya. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang mencoba, ya, merusak daripada itu semuanya, namun menjadi pemenang. Dan tentu kita bersama-sama menjaga itu semuanya. Dan refleksi sampai saat ini, bagaimana indahnya adanya toleransi, kita hidup beragam-ragam, hidup dengan penuh keteduhan, hidup dengan makna-makna hati yang tulus. Siapapun engkau adalah aku, dan aku adalah dia yang lain. Aku sakit, dia merasakan sakit. Ketika dia sakit, aku pun merasakan sakit. Saya kira itu adalah empati tertinggi. Aku adalah dia yang lain, dan dia adalah aku yang lain. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Tapi kalau milenial dan Gen Z saat ini, itu sudah menerapkan nilai toleransi tersebut atau belum menurut Pak Ustadz ini? Baik. Menurut saya, sejauh mata pandangan saya saat ini, generasi Gen Z saat ini sudah mencerminkan terkait dengan adanya itu. Sehingga ketika kita yang sudah mencerminkan ini bertahan. Pertahankan itu semuanya. Jangan biarkan ada hal-hal yang dapat menyusupi. Baik dari manapun, dari pemahaman, pembelajaran yang tidak jelas dari mana. Ya, mari kita kuatkan itu semua. Jaga sendi-sendi negara kita. Karena generasi muda hari ini adalah besok menjadi pemimpin bangsa. Pertahankan. Di mana wawasan kebangsaan, cintai negara ini, belajar, dan tentu bagaimana menjaga kedaulatan negara, hormati Pancasila, dan tentu apa yang ada di dalam Pancasila, itu juga adalah bagian daripada yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa.
Masya Allah. Jadi semua hal-hal di sini berkaitan dengan kita. Dan tentu indahnya kita menjaga keamanan bersama daripada hal-hal yang dapat merusak tatanan. Dan saya kira semua kita, agama manapun, menyerukan kita untuk terus bersama menjaga keamanan dan kedamaian negeri. Tidak ada yang menyerukan terkait dengan permusuhan, perpecahan. Tidak ada. Saya kira semua agama menyatakan bersama untuk bersama kita menjaga keamanan negeri. Saya kira itu, Pak. Tapi bagaimana ini Pak, cara untuk mengajak generasi muda dan juga Gen Z ini untuk teman sebayanya sendiri agar mereka lebih toleran lagi nih Pak di masyarakat multikultural. Kadang ada yang suka masih egois gitu Pak. Ya, tentu kalau dengan mengajak ini kita mempunyai metode-metode, ya cara-cara. Karena tentu dari manusia ini berbagai macam karakter-karakter. Ya kita tidak bisa mengambil dengan secara front ya. Kita mempunyai metode-metode dengan cara menyampaikan secara baik-baik. Dan tentu kita berharap bahwa ketika kita menyampaikan pesan kebaikan ini, dan saya kira ketika itu baik, tidak ada yang bisa menolak ketika ajakan itu baik. Namun ketika ada yang menolak, maka tentu bisa kita menjadi satu perhatian. Ada apa? Kenapa dia bisa menolak? Dan saya kira di ruang pembelajaran manapun, baik dari tingkat kampus, tingkat umum, dan kita semua, saya berharap juga kita bisa mendeteksi terkait dengan hal-hal ini. Kita memberikan misalkan ruang pembelajaran Pancasila, terkait dengan pembelajaran ketatanegaraan, kemudian dengan wawasan kebangsaan. Ketika ada yang anti terhadap ini, itu bisa menjadi satu, kita bisa melihat, menjadi satu warning, ya, suatu peringatan, kita melihat ada apa dengan sosok individu per individu ini. Dan tentu bisa menjadi satu peta terpeta. Kita bisa melihat ada apa, ada yang terbalik di antara pemikiran-pemikiran dia. Inilah tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membuka pemikiran dia, untuk membuat dia agar dia bisa kembali untuk menyadari bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam menjaga ini semua. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Ustadz Atmal, terima kasih nih Pak penjelasannya dan telah bergabung bersama Pro 3 RRI, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, demikian tadi itu pendengar. Pemenang Lomba Dai Polri 2021, Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Fauzi SH.